Hai, jumpa lagi dengan saya Della, seorang newbie coach yaitu mentor untuk Anda yang kepingin punya bisnis online. Ini adalah video seri kedua dari video Frequently Asked Question tentang berbisnis toko online. Jadi kalau Anda belum melihat video yang pertama, silakan move back dulu cari video yang pertama. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama. Jadi biasanya pertanyaan yang sering dipertanyakan orang yang kedua adalah, dia akan bertanya, produk apa ya yang seharusnya dijual di toko online saya? Kemudian gimana sih cara memilih produk yang tepat? Nah, biasanya yang saya jawab kepada orang-orang yang bertanya itu adalah berdasarkan pengalaman saya sendiri. Maka saya akan menjawab, ketika Anda memilih produk, pilihlah produk yang harus habis dipakai. Kenapa? Karena supaya penjualan Anda itu nggak mati di situ aja. Jadi kalau Anda misalnya menjual makanan atau susu bayi itu kan repeat ordernya pasti ada terus, ada terus, ada terus. Beda dengan kalau Anda menjual AC, misalnya Anda jual hari ini AC, belum tentu si customer-nya bulan depan beli lagi. Jadi saran saya yang pertama kali adalah pilihlah produk yang ada repeat ordernya, jadi produk yang memang dibutuhkan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah produk harus high demand, jadi harus banyak yang cari itu produk. Jadi memang produknya dibutuhkan oleh orang banyak. Jadi kalau contoh susu tadi, memang susu dibutuhkan oleh para bayi atau balita kan. Jadi itu merupakan salah satu contoh produk yang good untuk dijual di toko online Anda. Atau baju juga boleh, karena semua orang pasti pakai baju dan mereka perlu baju terus, walaupun mungkin nggak sebulan sekali, tapi ketika melihat model atau yang baru atau yang menarik untuk mereka, mereka biasanya mau beli. Kemudian yang ketiga adalah marketnya besar. Jadi kalau kita balik lagi ke susu, menurut Anda apakah susu balita itu marketnya besar atau kecil? Mungkin Anda akan jawab besar. Saya bisa bilang besar atau bisa juga bilang kecil. Kenapa besar ya? Karena memang jumlah balita di Indonesia itu ada banyak sekali. Tapi kalau kita bayangkan, apakah susu balita bisa digunakan oleh orang dewasa? Apakah susu balita bisa digunakan oleh orang tua? Tentunya tidak, bukan? Oleh karena itulah, maka saya katakan bahwa susu balita itu bukan produk yang marketnya besar. Jadi, pastikan Anda mencari produk yang marketnya besar dan dia bisa dipakai oleh semua umur. Kemudian Anda juga harus memilih produk yang dijual eksklusif. Maksudnya apa? Jadi kalau Anda memilih satu produk, di mana produk tersebut banyak sekali penjualnya, maka apa kelebihan Anda dibanding mereka? Apalagi kalau Anda baru memulai bisnis toko online, pastinya sangat sulit sekali untuk Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah daripada pesaing-pesaing Anda yang sudah duluan beli. Karena biasanya mereka sudah memiliki banyak pelanggan, sehingga mereka bisa mengambil dalam jumlah yang besar, sehingga mereka bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, ketika Anda memilih produk, maka pastikan Anda memilih suatu produk yang high demand, banyak yang mau beli, tapi dijualnya eksklusif, cuma di tempat-tempat tertentu, termasuk di tempat Anda. Dengan demikian, maka potensi Anda untuk menjual itu akan lebih mudah. Kemudian yang terakhir adalah Anda juga harus memilih produk. Dari sekian rangkaian produk yang ada, pilihlah yang komisinya besar. Kenapa? Karena toh kita kerjanya sama aja, kita capeknya sama aja. Mau jual produk murah, mau jual produk mahal, capeknya sama aja. Keluar-keluarnya sama aja. Jadi saran saya adalah pilihlah produk yang memberikan Anda komisi yang besar. Oke, demikian adalah frekuensi asked question kedua yang seringkali ditanyakan oleh orang kepada saya ketika mereka mau membangun bisnis online. Jika Anda mau berkonsultasi langsung dengan saya, Anda bisa add pin BB saya ataupun menghubungi saya melalui WhatsApp atau menjadi subscriber saya di website saya. Oke, demikian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.